Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel aku Irma Yunita IR. Nah, kali ini aku mau kasih info nih terkait contoh deskripsi rencana usaha bagi pendaftar TKM pemula. Dari kemarin ada beberapa nih yang nanya gimana sih contoh deskripsi rencana usaha Kak Irma gitu. Nah, sebelum aku sampaikan contoh deskripsi usahanya, kalian subscribe dulu channel aku sebagai bentuk dukungan terhadap aku supaya aku bisa lebih semangat bikin video ke depannya. Nah, bagi kalian yang dari kemarin udah nanyain, langsung aja simak video ini. Semoga video ini bisa membuat kalian lebih mengerti gitu. Oke, di sini aku akan jawab ya. Sebelum itu, aku mau nyampein dulu. Kenapa nih deskripsi rencana usaha itu perlu disampaikan? Berdasarkan Juknis ya, deskripsi rencana usaha itu diperlukan nanti sebagai bahan pertimbangan para pihak seleksi dari Kemenaker, sehingga mereka akan mempertimbangkan harus memilih kita atau tidak, dan apakah usaha tersebut masuk akal untuk dijalani atau tidak. Oke, langsung aja kita masuk ke deskripsi contoh usaha ya. Deskripsi contoh rencana usaha. Yang pertama, untuk contohnya kita ambil dari segi pertanian. Misalnya ada yang membuat usaha sayuran hidroponik seperti itu. Nanti untuk penjelasannya contohnya seperti ini. Nah, sayuran hidroponik sangat familiar dengan masyarakat yang sederhana dan sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Kemudian dengan rencana 5 juta, 1 jutanya untuk pembelian bahan-bahan siap pakai dan 1 jutanya untuk peralatan-peralatan yang mendukung pembuatan hidroponik tersebut, dan 3 jutanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kalian bisa nanti lengkapin gitu. Untuk contoh yang kedua, misalnya di bidang peternakan. Peternakan di bidang ternak ayam skala kecil. Untuk deskripsinya, saya berencana untuk membangun usaha ternak ayam dalam skala kecil. Dipelihara di area sekitaran rumah. Nanti kalian bisa tambahin deskripsi lanjutannya. Uang 5 juta bisa dimanfaatkan untuk 2 juta pertama untuk membeli bibit, 1 juta lainnya untuk membeli peralatan-peralatan dalam mengurus ternak tersebut, 2 juta lainnya untuk memenuhi pakan ternak selama 6 bulan atau 3 bulan seperti itu. Nah, itu udah oke tuh. Nanti di bagian deskripsinya kalian bisa sesuaikan. Yang di nomor 3 kita lanjutin, ini bagian di jasa boga. Ibu-ibu atau bapak-bapak bisa cocok. Untuk ibu-ibu bisa cocok misal buat warung kopi sederhana. Warung kopi sederhana dengan ditemani cemilan gorengan gitu. Saya ingin membuka usaha warung kopi sederhana. Kemudian saya ingin melengkapi juga gorengan sebagai teman pelengkap kopi tersebut. Uang 5 juta akan saya manfaatkan untuk 2 juta pertama ataupun 3 juta pertama sebagai bahan pokok dalam masak-memasak, 1 juta lainnya untuk melengkapi peralatan dalam rangka penjualan, 1 juta lainnya lagi untuk pembuatan warung ataupun tempat meja kursi sederhana tersebut. Oke. Nah, seperti itu bisa disesuaikan. Teman-teman bisa sesuaikan banget gitu. Bebas, bahasanya bebas. Nggak mesti, oh harus bahasa A, B, C. Nggak mesti. Pokoknya harus disesuaikan gitu dengan rencana usaha teman-teman sendiri gitu. Kita lanjut ya. Bagi bapak-bapak misalnya ingin buka bengkel servis elektronik. Nah, bengkel servis elektronik, detailnya misalnya, saya memiliki kemampuan dalam memperbaiki elektronik. Karena saya bersekolah di SMK di bidang khususnya teknik elektro seperti itu. Nah, sehingga daripada itu saya ingin memberdayakan keilmuan saya sehingga ingin membuka jasa elektronik tersebut. Dengan uang 5 juta tersebut, 2 juta awal saya ingin membeli peralatan dalam rangka perbaikan elektronik. Sedangkan 1 juta lainnya untuk renovasi area dalam rangka untuk servis elektronik. Sedangkan 1 juta maupun 2 juta lainnya dapat saya gunakan untuk membeli peralatan siap ganti dalam rangka melakukan servis elektronik tersebut. Nah, sudah 4 poin ya. Nah, poin yang terakhir saya ingin nunjukin salon rambut wanita dalam skala kecil. Nah, untuk deskripsi usahanya, saya memiliki kemampuan dalam membangun salon skala kecil. Untuk target pasarnya, saya dapat memanfaatkan tetangga sekitar, teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, maupun teman dari teman yang saya miliki. Kemudian dengan uang 5 juta tersebut dapat saya manfaatkan 3 juta awal sebagai bahan modal untuk membeli cat rambut, hair dryer, pengering rambut, untuk membeli catokan, dan lain sebagainya. Begitupun dengan obat-obatan yang dibutuhkan dalam membangun salon rambut tersebut. Nah, 1 juta lainnya saya butuh untuk renovasi tempat usaha, sedangkan 1 juta lainnya lagi saya butuh untuk meja kursi di dalam lokasi salon skala kecil tersebut. Nah, itu dia ya contoh deskripsi usaha, semoga kalian dapat memahami ini. Nah, itu hanya contoh sekilas-sekilas. Jadi kalau memang ada bahasa-bahasa yang
sedikit tidak sesuai, kalian harap maklum ya, karena aku cuman memberikan contoh untuk memberi penggambaran ke kalian. Misal bagian pertanian tadi kayaknya ada yang kurang sesuai. Nah, kalian dapat memperbaiki ya, dapat memperkirakan, oh, yang lebih benar tuh seperti ini misalnya. Kalian bisa sesuaikan sendiri gitu. Nah, itu aja ya dari aku, semoga bisa memberi manfaat terhadap kalian dalam rangka memahami deskripsi contoh usaha tersebut. Intinya kalian harus memberikan gambaran terkait rencana usaha, detailnya 2 paragraf boleh, 1,5 paragraf boleh. Nah, dan juga harus disampaikan nih target-target penggunaan 5 juta uang tersebut, supaya sambil dipertimbangkan juga oleh pihak seleksi gitu. Nah, bagi yang sebelumnya sudah lupa mengisi detail uang 5 jutanya, kalian bisa ngedit karena seleksinya sampai tanggal 31 Agustus. Oke, bagi kalian yang mau tahu tutorial cara daftarnya, langsung aja kalian lihat di video aku yang judulnya Bantuan Modal Usaha 5 Juta dari Kemnaker. Di situ sudah ada tutorial cara daftarnya gitu. Dukung aku selalu ya dengan cara subscribe channel aku, bagikan video aku sebanyak-banyaknya ke teman maupun keluarga kalian, dan like, serta boleh komen kalau ada yang kalian tidak dimengerti. Oke, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.